Nenek Pakande, pemakan anak nakal. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara pegunungan tinggi dan hutan lebat, hiduplah seorang nenek tua yang dikenal dengan nama Nenek Pakande. Ia bukan nenek biasa seperti yang sering kita temui. Nenek Pakande adalah sosok misterius, bertubuh bungkuk, rambutnya panjang kusut berwarna putih keabu-abuan, dan kulit wajahnya keriput seperti daun kering yang terhempas angin. Kisah tentang Nenek Pakande telah lama beredar turun-temurun di antara penduduk desa. Konon katanya, Nenek Pakande adalah roh jahat yang berkeliaran mencari anak-anak nakal. Siapapun anak yang tidak patuh kepada orang tua, suka mencuri, atau berkata kasar, akan diculik oleh Nenek Pakande di malam hari, lalu dibawanya ke dalam hutan, untuk dijadikan santapan. Orang-orang dewasa sering memperingatkan, kalau kamu bandel, nanti Nenek Pakande datang, loh. Dia suka anak yang susah diatur. Malam itu, angin bertiup kencang. Pepohonan bergoyang-goyang seolah-olah sedang berbisik satu sama lain. Awan hitam menggulung menutupi bulan, dan suasana desa menjadi suram. Di salah satu gubuk sederhana, tinggal seorang anak lelaki bernama Budi. Budi terkenal di seluruh desa sebagai anak yang keras kepala dan suka membantah. Bila ibunya menyuruhnya mandi, Budi malah lari ke sungai. Bila ayahnya menyuruhnya belajar, Budi malah memanjat pohon kelapa. Kadang-kadang, Budi juga suka mencuri mangga dari kebun tetangga. Pada sore itu, saat langit mulai memerah, ibunya telah memperingatkan. Budi, jangan pergi jauh-jauh. Malam ini malam kelam. Kata para tetua, Nenek Pakande suka mencari mangsa saat angin ribut begini. Tapi Budi, dengan sombongnya, malah tertawa. Ah, ibu ini percaya tahayul. Nenek Pakande itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Ia pun berlari keluar rumah, menuju ke pinggir hutan, membawa sebilah kayu seolah-olah ia seorang pendekar hebat. Di balik semak-semak, suara ranting patah terdengar krek-krek. Budi menoleh, tapi tak melihat apapun. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh. Siapa takut? Gumamnya. Tanpa ia sadari, kabut tipis mulai turun dari dalam hutan. Udara menjadi dingin, dan suara burung-burung lenyap entah kemana. Sepi. Hanya desiran angin yang terdengar. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, muncul sosok tinggi dan kurus dengan tangan panjang dan kuku tajam berwarna hitam. Matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi runcing seperti tombak kecil. Itulah dia, Nenek Pakande. Budi yang tadinya berani, kini membeku. Kakinya gemetar, seolah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang lengket. Nenek Pakande mendekat perlahan, sambil berbisik. Budi, Budi nakal. Aku lapar. Budi berbalik dan berlari sekuat tenaga, menerobos semak belukar, melompati akar-akar pohon. Namun, kemanapun ia berlari, suara bisikan Nenek Pakande tetap mengikuti. Budi, Budi jangan lari, semakin kau berlari, semakin lapar aku jadinya. Akhirnya, Budi tersandung akar pohon dan jatuh terguling. Ia menangis ketakutan, memohon. Ampun, Nenek, aku janji akan jadi anak baik, jangan makan aku. Tapi Nenek Pakande hanya terkekeh pelan. Tangannya yang panjang mulai menggapai saat itu juga. Seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari sebuah jimat kecil di leher Budi. Jimat pemberian neneknya dulu, yang katanya harus selalu dipakai. Cahaya itu membuat Nenek Pakande mengerang kesakitan dan mundur beberapa langkah. Dengan gemetar, Budi mengambil kesempatan itu untuk bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju desanya. Begitu Budi sampai di batas desa, suara Nenek Pakande perlahan memudar. Orang-orang desa, yang mendengar tangisannya, segera keluar membawa obor. Ibu dan ayahnya berlari memeluknya erat-erat. Malam itu, Budi menceritakan segalanya, tentang sosok menyeramkan yang hampir saja membawanya pergi. Para tetua desa kemudian berkumpul dan membakar dupa harum di sekeliling desa untuk mengusir roh jahat. Sejak saat itu, Budi benar-benar berubah. Ia menjadi anak yang penurut, rajin membantu orang tua, dan tidak pernah mencuri lagi. Namun, legenda mengatakan, Nenek Pakande tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu,
menunggu di sudut-sudut hutan, di balik kabut malam, menanti anak-anak nakal yang lupa akan janji mereka. Maka, sampai hari ini, di desa itu dan di banyak desa lainnya, orang tua masih sering berbisik kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Kalau kamu malas belajar, suka berbohong atau mencuri, Nenek Pakande akan datang dan membawamu pergi. Dan siapapun yang mendengar desiran angin di tengah malam, dan bisikan samar di telinga mereka, mungkin saja itu tanda bahwa Nenek Pakande sedang mengintai.